Coba baca dan pahami dulu teks ini, Nak. Oke, coba pahami dulu teks ini. Atau masuk ke soal dulu, Pak, enggak? Biar langsung tahu apa yang mau Oh, dicari. gitu. Masuk soal dulu, baru baca dari sini. Gitu. Iya, Pak. Pak. Oke, sip. Gampang aja. Oke ya. Kalimat yang tidak mendukung isi teks tersebut adalah A. Kalimat 3, B. Kalimat 2, C. Kalimat 6, D. Kalimat 7, E. Kalimat 9. Oke, udah jelas soal dan jawabannya? Jelas, Pak. Oke, ini kita lihat soal teksnya ya. Silakan dibaca dan dipahami dulu. Kalau sudah nanti bilang sudah ya. Udah, Pak. Oke, udah? Udah, Pak. Pak. Kira-kira apa jawabannya? A. Kalimat 3. Kalimat 3. Ada jawaban yang lain? Bola, Pak. Kalimat 5. Oke, Kalimat kalimat 5. Ada jawaban yang lain lagi? Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah bola. Mengapa? Kalimat yang tidak mendukung isi teks tersebut adalah kalau kalimat 3, sebelum bermain agar anak diarahkan bermain secara tertib dalam kelompok, di dalam dan di luar kelas. Jadi di sini tidak dijelaskan bermain apa. Sebelum bermain ini dia nih kata kunci, sebelum bermain di kalimat 3 ini. Nah, jadi kalimat agar anak diarahkan bermain secara tertib dalam kelompok, di dalam dan di luar kelas. Kalau kita lihat kembali kepada konten kalimat 1, benar, baru bisa dipahami. Jadi kalimat 3 ini dia tidak bisa berdiri sendiri menjelaskan apa yang dimaksud oleh kalimat ini. Karena pertanyaannya masih sebelum bermain, kecuali dibuat sebelum bermain drama. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke, C. Kita lihat kenapa bukan C. Anak harus dibiasakan menaati peraturan, berbagai alat permainan yang jumlahnya terbatas, belajar meminta dan menawarkan bantuan, bersedia menerima masukan atau kritikan orang lain tetapi bisa bertanggung jawab. Di sini juga sama kasusnya. Ini dibiasakan menaati peraturan. Peraturan apa? Jadi maksud dari teks ini, nah kalau ketemu seperti ini, apakah teks ini bisa berdiri sendiri menjelaskan keseluruhan paragraf dari teks yang dibaca tadi? Tentu tidak. Kalau di sini kan anak harus dibiasakan menaati peraturan. Peraturan apa ini sekarang? Kalau 7, karakter asertif dilihat pada anak antara lain mampu mengkomunikasikan, memberi saran kepada teman, ini karakter asertif, sementara dia tidak mendukung isi teks drama ini. Ini sama juga menuntut ke pengembangan. Maka jawaban yang paling tepat, drama merupakan bentuk permainan dan penggambaran watak manusia dalam kehidupan nyata melalui dialog dan aksi. Inilah kalimat utama di dalam teks tadi. Dia bersifat deduktif ini, nak, di awal dia. Oke, paham? Yang jelas dia kalimat itu dia bisa berdiri sendiri dia dan bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf pertama adalah apa? Nanti kita kembali lagi ke teks. A. Bermain peran berkelompok dapat meningkatkan karakter anak. Ini sama bermain peran, bermain drama. Oke, sama.
Karakter asertif anak adalah karakter yang dibentuk secara kelompok. C. Karakter asertif anak dapat dibentuk dalam kegiatan drama. D. Kegiatan ini dapat meningkatkan perilaku asertif anak usia 5-6 tahun, khususnya kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keyakinan secara terbuka. Sebelum bermain peran, anak harus berkelompok agar terciptanya karakter asertif yang benar. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf pertama adalah, bisa dijawab? Kita lihat teksnya kembali. Ya, Pak. Oke, kita kembali ke teksnya tadi ya. Oke, tuh teksnya. Mana yang bagian rumpang tuh? 2, Pak. Oke, untuk mengisi itu. Kalau tahu jawabannya, langsung saja. Udah, kita kembali ke jawaban. Sudah? Ya, Pak. Oke, kita kembali ke jawaban tadi ya. Kira-kira apa? Nih, bermain kelompok, karakter asertif. Itu untuk mengisi yang 2 tadi. Nah, apa C, kira-kira? Pak. Ya? C. Oke, Charlie ya. Ada jawaban lain? Apakah alfa, beta, delta, atau eko? Oke, Charlie ya. Kita lihat. Mengapa jawabannya delta? Oke, yang A kita lihat. Bermain peran kelompok dapat meningkatkan karakter anak. Ini sudah dijelaskan pada kalimat 4. Apabila kalimat 2, maka dia kembali lagi berputar di situ saja. Ini sudah dijelaskan pada kalimat 4. Yang B, karakter asertif anak adalah karakter yang dibentuk secara kelompok. Sudah dijelaskan pada kalimat 1. C, karakter asertif anak dapat dibentuk dalam kegiatan drama. Sudah pula dijelaskan di kalimat 1. Nah, sebelum bermain peran, anak harus berkelompok agar terciptanya karakter asertif anak yang benar. Dan ini juga sudah dijelaskan. Ini hampir sama ini, cuma beda kata-katanya saja. Karakter yang dibentuk, karakter asertif dapat dibentuk. Karakter yang dibentuk ini dapat dibentuk. Di sini agar terciptanya karakter. Kan sama kan? Terciptanya dibentuk. Nih, sama kan? Nah, makanya jawabannya bukan alfa, beta, Charlie, ataupun Eko. Paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, di sini nih nak, untuk soal-soal seperti ini memang dibutuhkan ketelitian kita dalam membaca teks. Baca teks, pahami, temukan tema dari setiap paragraf itu. Kebanyakan itu nanti yang ditanya, seputaran topik. Nah. Oke, lanjut ya. Kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut adalah kalimat yang tidak efektif. Dikembalikan ke teksnya lagi. A kalimat 3, B kalimat 4, C kalimat 5, D kalimat 7, atau E kalimat 9. Mau dikembalikan lagi kepada teks tadi? Ya, Pak. Oke. Oke, ini dia.
Oke, udah dapat jawabannya? Mana di antara kalimat-kalimat ini yang tidak efektif? Oke? Udah, Pak. Oke ya, kita lihat soal nomor 3 tadi. Apa jawabannya kira-kira? Kira-kira apa ini jawabannya? Apakah Alfa, Bravo, Charlie, Delta, atau Eko? Iya, Pak. Ya, Alfa? Iya, Pak. Oke, ada jawaban yang lain? Delta, Pak. Oke, Delta. Ada jawaban yang lain? Oke, kita kunci ya. Jawabannya Alfa sama Delta. Oke, kita lihat. Jawabannya Alfa. Kalimat tidak efektif dalam teks tersebut adalah kalau Bravo, kegiatan bermain peran secara berkelompok ini mampu memberikan pengalaman kepada anak untuk berbagi dengan temannya dan mampu memotivasi anak untuk berperilaku sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ini efektif. Yang di sini nih, Nak, kalimat itu akan efektif atau bersubjek jika kata agar dihilangkan. Jadi sebelum bermain, anak diarahkan. Ini pemborosan kata-kata juga ini. Agar. Karena di sini sudah ada tanda koma. Ini memberhentikan kalimat ini. Sebelum bermain, anak diarahkan bermain secara tertib dalam kelompok, di dalam dan di luar kelas. Kalau kata agar ini pemborosan kata-kata. Paham? Paham, Pak. Nah, pemborosan kata. Ingat konsep dari teori kalimat efektif. Ingat itu konsepnya. Oke, kalau ini udah pas semua. Kita lanjut. Kalau di sini memang tidak ada kesalahan atau pemborosan kata-kata di sini tidak ada, atau kesalahan dalam menggunakan tanda baca, tanda koma ini antara memisahkan agar salah satu kegunaan tanda koma pemisah antar kalimat agar arti ataupun maksud yang disampaikan kalimat tadi tidak ambigu atau tidak memberikan kebingungan kepada orang yang membacanya. Jadi di sini karakter asertif yang dapat dilihat pada anak antara lain mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya dengan baik, memberi saran kepada teman, dan mengekspresikan perasaannya baik positif atau negatif. Nah, di sini sudah pas. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Bentukan kata yang tidak tepat dalam teks tersebut adalah A. Kata meningkatkan pada kalimat 2. B. Kata penggambaran pada kalimat 5. Bentukan kata yang tidak tepat. Ini kita tidak perlulah kembali lagi ke teks ya. C. Kata mengkomunikasikan pada kalimat 7. D. Kata mempertahankan pada kalimat 8. E. Kata pengembangan pada kalimat 9. Kira-kira apa jawabannya? Charlie? Ya, Pak. C. Oke, mengkomunikasikan ya. Apa jawabannya? Yap, benar sekali. Charlie. Kenapa begitu? Kenapa alasannya Charlie? Karena kata mengomunikasikan pada kalimat 7 ini, Nak, kata yang seharusnya digunakan mengomunikasikan karena huruf K, T, S, dan P di awal kata dasar akan luluh bila diberi awalan -n. Jadi di sini kata dasar dari mengkomunikasikannya apa? Komunikasi kan? Benar kan? Iya, Pak. Oke, di sini udah dapat ya. Ini salah satu
teorinya. Kenapa jawaban ini salah? Harusnya itu mengomunikasikan. Karena huruf karena huruf K, TS, dan P di awal kata dasar akan luluh. Biar diberi awalan me. Ini kan awalan me. Jadi luluh dia. Oke, kita lanjut. Soal dulu. Kata-kata objek. A, tidak perlu diperbaiki. Ini menurut PUBI ini atau KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ini bahasa sesuai ada di dalam kamus atau tidak? A, tidak perlu perbaiki. B, objektif. C, objek. D, objektif. Nah, ini ada perbedaan. Ini hampir sama. Sama bahkan ini objektivitas. Harus ini saya buat nih kapital nih. Ataupun ada pengecohnya lah, sorry. Kira-kira kata-kata objek ini jawabannya apa? Apakah perlu diperbaiki? Atau tidak perlu diperbaiki? Apa jawabannya? C, Pak. C, Pak, objek. C, Pak. Cek, Charlie ya? Iya, Pak. Oke, setuju ya, kita kunci Charlie. Ya, betul sekali. Objek yang benar. Jadi di sini ini menurut KBBI ini dia. Oke, kita lanjut. Navigasi. A, tidak perlu diperbaiki. B, navigasi biasa, navigasi. C, navigasi. Ini berdasarkan teks tadi nih, Nak. D, navigasi. E, navigasi seperti ini. Oke, kita lihat teksnya dulu. Jadi, ini dia. Apakah harusnya dia menggunakan tanda kutip? Ataukah dia harus menggunakan huruf kapital? Ini. Atau tidak perlu diperbaiki? Kebanyakan peta digital sekarang ini yang semakin populer digunakan adalah untuk kepentingan navigasi petunjuk arah, sehingga kelengkapan informasi lebih diutamakan dari ketelitian posisi. Apakah pakai tanda kutip atau tidak perlu diperbaiki? Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Jawabannya? A, Pak. A, tidak perlu diperbaiki ya. Oke, kita lihat. Betul. Ingat, Nak, apa teori menggunakan tanda petik? Ada petikan langsung dan petikan tak langsung ya, Nak. Kemarin udah pertemuan selanjutnya sudah masukkan ke psikologi buku pedoman umum PUBI itu kan, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Udah ya? Sudah, Pak. Itu tolong di-download, terus dibaca. Paling banyak yang keluar untuk soal-soal UTBK ini, pertama itu penggunaan petikan, yang kedua itu penggunaan huruf kapital, angka, si dan sang, tahu ya, si sang itu untuk panggilan gelar, penggunaan titik, koma, dan lain-lain. Itu yang paling sering keluar untuk ujian-ujian UTBK ini. Seperti yang saya lihat, itu yang paling sering keluar. Oke, permukiman. Apakah ini perlu diperbaiki? A, tidak perlu diperbaiki. B, pemukiman. C, perkampungan. D, memukimkan. E, permukiman. Apakah ini perlu diperbaiki? Yang B, Pak, pemukiman. Pemukiman, oke ya. Bravo ya. Oke, bravo. Setuju? Setuju, Pak. Oke, bravo. Kita lihat. Jawabannya dulu, nanti saya jelaskan. Yang benar itu tidak perlu diperbaiki, ini permukiman ini. Kenapa? Oke,
Oke, kita lihat imbuhan peran memiliki beberapa makna kata. Dari sini dulu. Imbuhan per sendiri mempunyai jumlah makna, yaitu membuat jadi sesuatu. Janganlah kau menerus per, ya. Jadi permukiman. Ini yang ini aja nih yang dijelaskan nih, bagus ya. Menyatakan banyak atau beragam. Ini dia menyatakan daerah. Contoh di perkotaan, pencemaran udara, perdesaan, sejak perkampungan. Jadi permukiman itu, kata permukiman berasal dari kata bermukim. Awalan ber yang melekat pada kata dasar mukim, kata ini bermakna bertempat tinggal atau berdiam. Kemudian dari kata bermukim itu lahirlah kata permukiman, karena dia diberi awalan per. Nah, jadi dia ini menyatakan tempat. Di sini dia nih menyatakan tempat di perkotaan, perkebunan, di permukiman. Jadi kalau kita perbaiki tadi pemukiman, dia tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditetapkan. Yang benar itu dia permukiman. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Popular. Nih, ingat sekali lagi ini soal dia berdasarkan PUEB ya. BI, PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ingat, ini ada tidak? Nah, A, tidak perlu diperbaiki. B, populer. C, populer tapi dia diberi tanda apa namanya ini, italik ya, italik apa, miring. Nah, gitu. Popularitas atau popularitas. Ini kita sesuaikan dengan teks ya, Nak. Kita tengok dulu populer ini berada di mana. Sebentar dulu. Di mana ini letak populer ini? Nah, ini dia nih. Apakah dia pakai huruf kapital atau dia harus dikasih huruf miring? Kira-kira nih dikasih huruf kapital atau enggak nih? Enggak, Pak. Oke. Apa kalau dikasih huruf miring? Enggak, Pak. Enggak, tentu karena dia bukan kira-kira untuk mengganti kata ini. Apa kata yang cocok? Popularitas ya. Popularitas, Pak. Popularitas. Oke, Populer. kita lihat. Apa jawabannya? Populer. Kenapa jawabannya populer? Oke, kita lihat dulu. Tadi ada jawabannya popularitas kan? Oke, kita lihat dulu dari teks. Kalau diganti kata-kata dia menjadi popularitas. Ketersediaan peta digital saat ini tidak terlepas dari popularitas teknologi geospasial. Popularitas. Popularitas ini biasa digunakan untuk orang. Untuk orang. Popularitas contoh, popularitas artis A kian menurun. Paham? Ini populer. Nah, dia populer. Oke, Nak. Kita lanjut soal lagi ya. Satu soal terakhir di pertemuan kita ini. Ini tadi. Oh, sebentar dulu. Nanti terkecoh lagi saya kayak kemarin. Ketahuan jawabannya. Di antaranya tidak perlu diperbaiki. Di antaranya ada spasi di sini. Antara lain atau di antaranya biasa. Ini di apa? Bersatu dia, atau dia diberi tanda hubung. Kira-kira ini perlu diperbaiki, tidak perlu diperbaiki, atau tulisannya ini yang benar, atau antara lain, di antaranya, atau yang ini. Jawabannya, kita lihat ini di teks dulu ya, Nak. Dia ini konteksnya harus teks. Kita lihat dulu ya. Di antaranya, ini dia. Nih. Di antaranya. Jadi konteksnya itu ini ya, teks ini.
apakah tidak perlu diperbaiki? Atau dia disatukan? Ini. Atau nya dispasikan? Atau diganti kata? Ini salah. Jadi antara lain teknologi penginderaan jarak jauh. Nah, yang mana yang benar? Oke? Bisa kita kembali lagi ke jawaban? Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Kita kembali lagi ke jawaban ya. Oke, kita sebentar. Oke, sebentar. Kita kembali ke pertanyaannya. Mana nih yang harus apakah diganti? Kasih tanda hubung. Jawabannya? Pak. Tidak perlu diperbaiki. Oke, Dia, Pak. berarti kalian udah paham. Di antaranya. Karena kenapa dia dispasi? Caranya gini aja, kalau untuk tanda di, awalan di yang diserangkaikan, atau dia diserangkaikan atau tidak, dia bisa nggak masuk ke huruf ke. Contoh, di tempat. Di tempat kira-kira dispasi atau tidak? Dispasi, karena kalau ditambahkan kalau diganti dengan ke, masih memiliki arti kan, ke tempat. Masih, Pak. Kira-kira begitu aja caranya. Kalau dia masih bisa digunakan awalan di dan bisa juga digunakan awalan ke, maka dia dispasi. Tapi kalau dia tidak bisa digunakan, dia bisa digunakan di awalan di, tapi ketika di awalan ke, dia tidak memiliki arti. Di acara, berarti harus dispasi atau tidak? Spasi, Pak. Oke, karena bisa masuk ke awalan ke kan, ke acara, benar nggak? Ya, Pak. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Nanti tolong cek di psikologi, pembahasan ini akan saya masukkan di psikologi untuk materi hari ini, tolong dicek dan juga dikerjakan tentunya. Apanya di situ ada nanti tesnya di situ. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, lebih dan kurang, saya mohon maaf kalau ada juga kata-kata saya salah ataupun menyinggung, saya mohon maaf. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini mendapatkan berkah dari Allah dan kita ditambah ilmunya. Sampai jumpa lagi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Sama, nak.